Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah permainan yang sangat menarik teman-teman. Dan saya menyarankan Anda menyimak secara pelan-pelan sehingga paham betul bagaimana dalamnya permainan ini. Tentunya permainan yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi pada Grand Chess Tour teman-teman. Kita tahu bahwa Grand Chess Tour adalah salah satu event yang cukup besar, yaitu pada tahun 2019. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ian Nepomniachtchi putih memulai langkah dengan pion ke-4, dibalas pion ke C5 oleh Magnus Carlsen, pertahanan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6, dan kuda ke C3. Pion ke E5, dilanjutkan gajah ke C4. Kita lihat langsung menekan pion 5 F7 ke depan. Di sini Magnus Carlsen memainkan dengan G6 teman-teman, membuat seperti variasi dragon. Tetapi sebelumnya main lane utama di posisi ini ialah dengan gajah ke E7, D3, D6, kuda ke D2, dan di sini kuda ke F6, kuda ke D5, kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, rokade, begitupun dengan putih. Ini adalah main lane utama di variasi ini. Tetapi Magnus Carlsen membuat yang berbeda, kita kembali. Di mana Magnus Carlsen men-setup suatu hal yaitu dengan pion ke G6. Dilanjutkan D3 saat ini dan H6 teman-teman. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa langkah ini cukup penting. Apabila hitam langsung sesuai rencana yaitu dengan fianchetto gajah ke G7, maka jelas kuda ke G5 teman-teman. Lihat ancaman skak ke depan. Sehingga kuda ke H6 menjaga petak penting atau pion F7 lalu F4 saat ini. Lihat di sini perbedaannya bahwa kuda hitam cukup pasif. Rokade, D6 dan F5 saat ini. Lihat mengunci juga gajah sehingga cukup pasif ke depan. Dan komputer pun signifikan menunjukkan putih lebih baik teman-teman. Oke, untuk itulah cukup penting terlebih dahulu yaitu dengan pion berpindah ke H6 dengan jelas mencegah kuda untuk advance ke depan. H4 saat ini mulai juga mengetek dari putih, D6 dimainkan. H5 dan di sini tidak diterima G5 teman-teman. Lagi-lagi ini cukup penting, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana jika hitam menghiraukan ancaman ini dengan gajah ke G7. Maka pion akan memukul pion. Pion memukul kembali, kuda ke H4 teman-teman. Lihat mengancam pion juga ke depan, mengancam benteng. Kuda ke E7 melindungi pion, maka kuda bisa saja memukul pion teman-teman, mengorbankan kuda. Kuda memukul kuda karena apa? Ada menteri ke H5 cukup penting. Dan di sini mengancam dan kita lihat raja tidak bisa melindungi karena ada gajah. Kuda ke E7, maka kuda ke D5 saat ini. Lihat teman-teman. Di sini putih cukup fleksibel. Di sini lagi-lagi kita lihat bahwa memukul kuda ke depan, lalu menteri memukul kuda. Semisal kita ambil lanjutan rokade, maka kuda ke F6 skak justru teman-teman. Double skak, raja harus ke H8, menteri memukul pion skak, tiada pilihan kecuali gajah menerima. Benteng memukul gajah skak, raja berpindah ke G7, lalu kuda ke H5 skak teman-teman. Lihat bahwa benteng disupport oleh gajah dan peta ini dikontrol gajah dan ini dikontrol kuda dan ini dikontrol benteng. Skak teman-teman. Luar biasa dan harus sangat berhati-hati. Kita kembali. Untuk itulah Magnus Carlsen memainkan dengan G5, langkah yang penuh presisi tentunya, penuh keakuratan. Kuda ke H2. Mencoba bermanuver kuda ke depan ke peta yang lebih aktif. Gajah ke G7 baru saat ini. Kuda ke G4. Kuda ke E7 mempersiapkan juga rokade ke depan. Kuda ke E3 sesuai rencana dan kita lihat menambah kontrol penting terhadap peta pusat. Hitam rokade, gajah ke D2. Raja ke H8 saat ini mencoba mengaktifkan pion file F. G4 mencegah hal tersebut terjadi. Dan sekarang kita lihat posisi ini, apa yang harus dilakukan oleh hitam atau Magnus Carlsen. Dan ia memutuskan mengambil suatu inisiatif dengan benteng ke B8. Mencoba mengetek ke depan, mungkin memajukan pion, lalu memajukan pion mengancam gajah. Oke, sehingga A4 lagi-lagi mencegah hal tersebut terjadi dari Ian Nepomniachtchi.
Dilanjutkan kuda ke D4 saat ini mencoba bermanuver teman-teman, menempatkan kuda di pusat, dan kita lihat saat ini bahwa pion tidak bisa mengusir kuda. Karena apa? Kuda masih menempati peta ini. Untuk itulah kuda juga langsung ke D5 teman-teman. Selain menawarkan kuda, juga ke depan mengusir kuda. Di sini kuda memukul kuda, kuda memukul kembali, lalu kuda ke E6. Kita lihat manuver ke depan, di mana mencoba memilih petak yang berbeda. F3 saat ini dilanjutkan, menghubungkan membentuk rantai pion-pion dari putih satu sama lain, dan kuda ke F4 teman-teman. Dan lihatlah manuver-manuver dari Magnus Carlsen atau dari kedua pemain. Dan kita lihat berapa banyak peta yang dikontrol oleh kuda ini. Di sini Montri ke B1 dimainkan, mencoba bermanuver ke depan ke A2 mensupport gajah. Sebelumnya teman-teman, apabila kuda memukul kuda ini, maka pion E yang menerima teman-teman, juga membuka aksi gajah sewaktu-waktu ke depan mengancam pion ini, sehingga C3 dimainkan, lalu A6. Lihat perbedaannya, di sini akan aktif ke depan, dan di sini cukup pasif gajah dari putih. Oke, untuk itulah yang dapat meniaci terlebih dahulu dengan Montri ke B1. Lalu Magnus Carlsen melanjutkan dengan pengembangan gajah ke E6. Montri ke A2 sesuai rencana. Dan sekarang apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini Montri ke D7 teman-teman, menghubungkan benteng satu sama lain, dan juga cukup penting, lihat, bisa saja ke depan gajah ini dikorbankan terhadap pion. Oke teman-teman. Dan di sini benteng ke G1. Untuk itulah langsung melindungi pion. Tetapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda di posisi ini, bagaimana jika kuda memukul kuda saat ini. Maka inilah yang diharapkan oleh putih. Gajah memukul kembali, pertukaran Montri memukul kembali. Cukup aktif, di mana tujuan dari putih selanjutnya mengaktifkan raja menghubungkan benteng satu sama lain. Oke, untuk itulah teman-teman sangat penting diketahui dengan Montri ke D7 dilanjutkan benteng ke G1, karena semisal dihiraukan ancaman ini, kita ambil dengan gajah ke E3, maka jelas gajah akan memukul pion teman-teman. Pion memukul kembali, Montri memukul kembali. Kita lihat ancaman skakmat. Oke, sehingga kuda memukul kuda, pion memukul kembali mengancam gajah. Sekarang pertanyaan, kemana gajah melangkah? Gajah ke F2 tentunya opsi terbaik. Apabila teman-teman gajah mundur ke D2, jelas ini blunder. Karena apa? Montri ke G3 skak. Lihat, raja salah berpindah, maka juga Montri melakukan skak, benteng hilang, dan raja juga ke E2. Sama saja Montri ke G2 skak. Montri ke D1. Di sini apabila langsung dipukul benteng dapat ditutup. Terlebih dahulu Montri ke F3 skak. Oke, raja ke C1, lalu Montri memukul benteng skak, gajah menutup, Montri memukul gajah skakmat. Luar biasa teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, di mana opsi terbaik ialah dengan gajah ke F2, ini akan dibalas dengan F5 saat ini. Lihat, ini juga harus sangat penuh presisi. Dan percaya atau tidak, langkah terbaik ialah raja berpindah teman-teman, menghindari ke depan akses dari benteng. Apabila pion memukul pion, maka jelas benteng ke E8 skak. Kemana raja melangkah? Kita bahas dua hal. Raja ke D2 tentunya, maka Montri ke E2 skak. Raja berpindah ke C1, Montri memukul gajah. Ancaman skakmat ke depan dari benteng. Gajah ke E6 dimainkan, mencoba menghalangi benteng, maka langkah powerful benteng memukul pion. Lihat teman-teman, lagi-lagi bermanuver ke depan. Gajah menerima benteng, maka benteng ke E1 skak. Pertukaran benteng, Montri memukul kembali skakmat. Luar biasa teman-teman. Oke, dan satu lagi, bagaimana bang jika raja tidak ke D2, tetapi raja berpindah ke F1? Maka F3 saat ini ancaman skakmat. Kemana benteng melangkah? Apabila benteng ke G1, maka Montri ke H3 skak, benteng menutup, Montri memukul benteng skakmat. Oke, apabila di posisi ini benteng ke H2 bang, maka gajah ke E5 saat ini mengancam benteng. Benteng kembali ke H1, Montri ke G2 skak, raja ke E1, gajah ke F4, open skak, raja ke D1, Montri memukul benteng skak, gajah menutup, maka Montri memukul gajah skakmat. Luar biasa teman-teman, jadi harus sangat hati-hati ya, sehingga kita kembali ke partai aslinya.
Untuk itulah teman-teman, di posisi ini benteng GG1 mensupport pion di masa depan. Lalu Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion GB6. Begitupun dengan hitam membentuk rantai satu sama lain. Gajah ke C3 saat ini, lalu gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan A6. Mencoba mendorong pion mungkin ke B5. Gajah ke D2 dimainkan kembali untuk juga mengancam kuda ke depan. Dan sekarang teman-teman, coba lihat posisi ini dengan seksama. Inilah salah satu langkah misterius dari Magnus Carlsen yang juga mengejutkan dunia teman-teman. Apa kira-kira opsi Magnus Carlsen? Bagaimana teman-teman? Dan percaya atau tidak, langkah itulah dengan Montri KE7. Terlihat sederhana ya, tetapi ini cukup penting teman-teman. Karena apa? Dia dapat melihat beberapa langkah ke masa depan. Ini ke depan secara tidak langsung mengancam raja teman-teman. Juga akan membuka file ini ke depan. Ancaman skak. Oke, dilanjutkan benteng ke F1 saat ini. Sebelumnya apabila dihiraukan, semisal kita ambil gajah memukul kuda, maka pion memukul kembali. Oke, C4 saat ini mencoba mengontrol peta, mencegah hitam ke depan melajukan pion, maka F5 teman-teman. Inilah kuncinya. Di mana pion sedang dipin sehingga pion G yang menerima, maka benteng memukul kembali, mengancam gajah ke depan. Raja ke D2 menghindari, maka benteng ke F8 kembali. Di mana dengan kompensasi aktifnya gajah ke depan. Jadi harus cukup hati-hati dan langkah ini cukup penting teman-teman. Dan kita kembali sehingga di posisi ini masih dicoba dengan benteng ke F1. Dilanjutkan B5 saat ini dari Magnus Carlsen. Pion memukul pion pertukaran. Raja ke F2 saat ini. C4 dimainkan. Gajah memukul kuda. Karena sebelumnya ini cukup penting. Bagaimana jika pion simpel memukul pion? Maka pion memukul kembali. Gajah menerima dan D5. Inilah yang dimaksudkan oleh Magnus Carlsen. Ke depan kita akan melihat mengorbankan pion teman-teman. Gajah menerima pion F5. Lihat, di mana ini ke depan akan melakukan skak. Apabila diterima, maka juga mengancam gajah teman-teman. Karena dua kali juga diancam juga oleh kuda. Sehingga pion G menerima bukan, maka G4 teman-teman. Lihat, ancaman dari Montri ke depan. Kita melihat bagaimana Magnus Carlsen dapat membaca, membentuk peta terhadap permainan ini. Pion memukul pion, maka Montri ke H4 skak. Lihat, apabila salah berpindah, langsung ancaman skakmat ke depan. Raja ke F3, maka Montri ke H3 skak. Raja ke F2, Montri ke G2 skak. Raja ke E3, Montri ke E2 skakmat. Dan kita lihat pentingnya pion ini. Luar biasa teman-teman. Sehingga kita kembali. Di sini gajah langsung memukul kuda, di mana menghindari ke depan, di mana seperti yang sudah saya tunjukkan dengan plan sebelumnya, bahwa gajah ini bisa hilang ke depan. Untuk itulah Yanda Pemniace langsung memukul kuda ini. Pion E menerima kembali, juga langsung membuka aktifnya gajah ke depan. Benteng ke D1, F5 teman-teman. Dan tepatlah di posisi ini, posisi kritikal teman-teman. Yanda Pemniace pion G menerima pion ini. Dan ini langkah yang diharapkan Magnus Carlsen. Dan ia jatuh dalam jebakan. Inilah jebakan tak terlihat dan misterius teman-teman. Sebelumnya percaya atau tidak, terlihat menyeramkan bahwa pion E menerima opsi terbaik. Gajah ke D4 skak. Lihat, terlihat menyeramkan. Raja ke G2. Montri ke E2 skak. Masalahnya raja ke H3 dan tiada lagi skak dari hitam. Dan raja di H3 terlihat tidak nyaman, tetapi sebetulnya nyaman. Oke, dan kita akan melihat bedanya di posisi ini. Yanda Pemniace memainkan dengan pion G menerima. Maka teman-teman, apa opsi Magnus Carlsen? Ya betul, dengan G4 seperti sebelumnya, pentingnya membuka akses Montri. Dan kita akan bahas satu persatu secara pelan-pelan teman-teman. Di sini dimainkan D4 oleh Yanda Pemniace. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda supaya kita paham bagaimana Magnus Carlsen sudah men-setup permainan ini. Yang pertama bagaimana jika benteng ke H1 mengontrol peta penting H4,
maka gajah ke D4 saat ini skak. Raja ke G2, maka pion memukul pion teman-teman. Melakukan skak. Raja menerima, menteri ke G7. Lihat ancaman skak ke depan, dan masalahnya peta ini dikontrol oleh gajah sehingga benteng tidak bisa mengancam menteri kembali. Raja memukul pion, maka menteri ke G5 skak. Raja ke F3, menteri ke E3 skak. Raja ke G2, benteng ke G8 skak. Gajah memukul benteng, pertukaran saja skak. Lihat teman-teman, kemanapun raja melangkah akan skakmat. Baik pun ke H2, menteri ke G3 skakmat. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali, saya akan menunjukkan lagi-lagi kepada Anda. Dan bagaimana bang jika saat ini raja ke E2, maka benteng akan memukul pion teman-teman. Lihat, memanfaatkan pinan, di mana selain mengancam gajah juga mengancam pion ke depan bermanuver. Ancaman skak. Raja ke D2, maka benteng memukul gajah teman-teman. Pion menerima, maka menteri ke E3, dan ini skakmat. Luar biasa teman-teman. Dan lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, bang bagaimana jika saat ini pion F memukul pion, maka menteri ke H4 skak. Kemana raja melangkah? Jika raja ke F3, maka menteri ke G3 skak. Raja ke E2, maka menteri ke E3 skakmat. Oke? Dan apabila di posisi ini raja berpindah ke E2, maka gajah ke D4 terlebih dahulu, mempersempitkan ruang. Raja ke D2, gajah ke E3 skak. Raja ke C3, B4 skak teman-teman. Raja memukul pion saat ini, maka B3. Lihat mengancam menteri, karena apabila pion menerima, benteng ke C8 skak. Gajah menutup, benteng memukul gajah skak. Raja ke D5, benteng ke C5 skak. Raja memukul pion, ada menteri ke F6 skak. Raja ke D7, benteng ke D8, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman. Bagaimana kemungkinan yang bisa saja terjadi yang sudah disetting oleh Magnus Carlsen. Dan kita kembali. Dan di posisi ini Ian Nepomniachtchi memainkan dengan D4, lalu dilanjutkan dengan menteri ke H4 tentunya skak. Raja ke E2, menteri ke H2 skak. Benteng menutup, lalu setelah pion memukul pion skak, di sini juga Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena apa menyerah? Yang pertama, jika raja memukul pion ini, maka menteri memukul pion H5 skak, mengancam juga benteng sehingga benteng hilang. Jelas, unggul satu perwira, unggul permainan. Di permainan ini, apabila dipilih dengan raja berpindah ke E1, maka menteri ke G1 skak. Lihat, apabila raja salah berpindah ke depan, benteng hilang, benteng menutup, menteri ke E3, dan ini pun skakmat. Bagaimana teman-teman? Permainan yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Dan kita coba mengulas secara pelan dan juga detail teman-teman. Bagaimana langkah misterius yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen, dan ini cukup terkenal dalam percaturan dunia. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menginspirasi bagi Anda, bagi kita semuanya di dalam bermain catur selanjutnya.